Shalom semuanya, apa kabarnya? Luar biasa, berkat Tuhan luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, Bapak Ibu Saudaraku ketika bicara tentang berkat, orang susah untuk mengatakan berkat luar biasa. Kenapa? Karena mengatakan apa yang mau kukatakan luar biasa? Orang aku nggak dapat apa-apa kok, aku nggak punya apa-apa. Saudara, berkat itu tidak selamanya berbicara tentang sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, ketika kita bangun pagi, kita masih bisa menggerakkan tangan, kaki, membuka mata dan melihat keluarga, anak-anak kita, itu adalah suatu berkat yang luar biasa. Amin. Karena saudara kita lihat juga banyak orang memiliki harta, uang, tetapi ketika satu penyakit itu datang, ya gak usah jauh-jauh. Kita sudah lihat Bapak Gembala kita waktu itu ya Pak ya, begitu, tapi puji Tuhan, tidak sampai lama, tetapi beliau boleh merasakan. Pada saat itu pasti harta tidak menjadi lagi sesuatu yang berharga. Kenapa? Karena kesehatan sedang terganggu. Jadi hari ini kalau nanti ditanya apa kabarnya, jangan ragu-ragu mengatakan luar biasa, berkat Tuhan luar biasa. Kita imani berkat Tuhan luar biasa. Kenapa? Kita belajar mengimani, belum menerima tapi kita imani sudah mendapatkan. Amin Bapak Ibu Saudara-saudariku. Ya, saya lihat jam, ya nggak akan lama ya, sebentar saja. Ya kalaupun sebentar, kalau panjang berarti kan tadi kita dari awal sudah bilang Roh Kudus yang memimpin ya, berarti bukan saya yang mau memanjangkan, Roh Kudus memimpin saya, amin. Dan saudaraku jangan lupa siapapun hamba Tuhan yang berdiri di depan, saudaraku selalu berdoa bagi setiap kami. Kenapa? Supaya apa yang kami sampaikan, kami pikirkan semuanya berasal daripada Tuhan. Saudara, saya mau mengajak kita semua hari ini, kita mau buka Mazmur 55 ayat 23. Enggak banyak firman Tuhannya, hanya satu ayat sini, tapi nanti ada kawan-kawannya yang lain ya. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Ya, itu 55 ayat 24. Ambil 23-nya, diketiknya 22. Ya, benar ini dia. Oke. Semuanya sudah mendapatkan? Kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu semuanya. Amin. Bagi yang punya Android, saya memohon. Setiap minggu saya berdiri, saya memohon. Mari, melalui handphone pun bisa kita muliakan Tuhan. Ya, jadi mari kita pergunakan memang untuk pelayanan kita ya. Jadi mari kita buka handphonenya ataupun yang bawa Alkitab. Kita buka Mazmur 55 ayat 23. Kita baca bersama-sama, saya akan mulai dari hitungan yang pertama. 1, 2, 3. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku, saya ambil temanya hari ini, Allah yang memelihara hidup kita. Amin. Bapak Ibu semuanya, saat ini kita sedang dilanda banyak krisis. Ada krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis juga mungkin pekerjaan, banyak ya. Dan ditambah lagi sekarang ini hidup kita tidak pernah luput dari yang namanya kekhawatiran. Mungkin kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, adik-adik sini, kalau saya tanya apa yang kamu khawatirkan, pasti jawabannya beda-beda. Pasti jawabannya tidak ada yang sama ya. Mungkin kalau untuk adik-adik yang muda-mudi, yang kuliah, lagi khawatir gimana ini kuliah saya, studi saya gimana ini. Memang ada pembelajaran melalui daring, Zoom, Meet, tapi kayaknya nggak puas juga dengan tatap muka yang melalui alat-alat sekarang ini. Kita maunya bertatap muka langsung. Khawatir ya tentang perkuliahannya. Mungkin yang sekolah khawatir ya. Ketika khawatirnya begini, aduh nanti aku lagi main game, datang pula guru ini nanti nelpon aku. Mungkin khawatirnya seperti itu, benar? Udah senyum-senyum Pak, ada yang di belakang senyum-senyum. Berarti benar ya, saya enggak ini, saya tebak-tebak aja loh. Dan mungkin bagi kita orang tua, kita khawatir bagaimana sekolah anak-anak kita. Dan mungkin bagi yang kerja kita khawatir bagaimana pekerjaan kita. Ditambah lagi ada bla 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 blanya di belakang lagi ya. Mungkin untuk yang sudah cukup umur khawatir bagaimana dengan teman hidupku nanti. Mungkin yang sudah ada teman hidup bagaimana dengan keluargaku ini nanti. Saudara, saya mau katakan hari ini kita semua tidak luput dari yang namanya kekhawatiran. Kalau ditanya satu-satu pasti khawatirnya berbeda-beda. Ya. Tetapi hari ini firman pada hari ini mengatakan, firman ini mendorong kita ya.
Tadi katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudara kalau di semalam tuh saya coba balik-balik lagi. Mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini ya. Berarti kalau kita nggak serahkan khawatir kita sama Tuhan, dia nggak memelihara kita dong. Ada akan muncul seperti itu ya? Tidak, bukan seperti itu. Maksudnya sebenarnya dalam kondisi apapun Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tetapi di sini Bapak Ibu saudaraku yang saya kasihin, yang pertama ini Tuhan mau katakan bahwasanya hidup ini tidak bebas dari adanya kekhawatiran. Mau dia gembala, mau dia pendeta, mau dia jemaat, tidak akan luput dari yang namanya kekhawatiran. Kenapa? Wajar, kita kan manusia, kita pasti punya rasa khawatir. Tetapi khawatir yang kita miliki saat ini, Tuhan mau kita memberikannya, menyerahkannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, tadi dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Berarti saudaraku mau hidup di dalam Tuhan pun ketika rasa khawatir itu datang kita akan goyah. Kita akan goyah. Saya tidak tahu kalau ada di sini yang tidak goyah tetap bertahan, puji Tuhan. Berarti luar biasa imannya. Tetapi kalau saat ini kita diperhadapkan dengan kekhawatiran, kita tidak luput yang namanya goyah. Kenapa? Makanya Tuhan bilang serahkan khawatirmu kepadaku. Supaya kau tidak selama-lamanya dibiarkan goyah. Yang bikin goyah itu bukan Tuhannya. Tapi kekhawatirannya itu gitu loh. Saudara saya mau ilustrasi seperti ini. Ini kekhawatiran kita. Saya mau katakan isinya tidak dipermasalahkan berapa banyak isi air ini. Tetapi kalau kau terus pegang ini, kalau kita pegang ini kita nggak letakkan. Saudara ini lama-lama ini namanya tangan saya bisa nanti tangan berotot. Wajah keibuan tangan berotot ini ceritanya nanti. Ya, kenapa? Karena saya pegang terus ini, saya pertahankan ini terus ini. Tuhan bilang katanya ini serahkan. Disuruh letakkan, kenapa? Supaya tangan kita ini pun tidak lagi pegal. Tangan ini enggak terbeban, tangan ini bisa melakukan hal-hal yang lain. Demikian juga saudaraku pada hari ini Tuhan mau kita serahkan khawatir kita kepadanya, dia memelihara kita. Dan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Orang benar aja goyah, apalagi orang yang enggak benar. Saudara kita boleh lihat, orang sering melihat kehidupan artis-artis katanya luar biasa. Mereka hidup ya dengan kemewahan mereka. Tetapi saudara, karena mereka enggak sebutkan itu masalah mereka apa. Buktinya ada artis sampai sudah miliaran honornya, ternyata mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Berarti kan sudah luar biasa rasa kekhawatiran, luar biasa masalah yang dia miliki. Kenapa? Karena mungkin saat itu dia tidak serahkan kepada Tuhan. Tetapi kalau dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara dia dan Tuhan tidak akan membiarkan dia selama-lamanya goyah. Kenapa? Karena Tuhan yang akan mengambil alih segalanya. Saya teringat ada Bapak Pendeta juga Pak Gembala pernah cerita dan saya juga pernah mendengar sendiri Bapak Martin penginjil dari Metodis, dia bilang seperti ini. Orang Kristen ini paling pelit, jangankan berkat, dosa pun gak mau bagi sama Tuhan katanya. Dosa gak mau bagi sama Tuhan katanya. Saya waktu mendengar itu kok dibilang seperti itu, tapi ketika saya pikir-pikir iya memang benar. Tuhan sudah bilang mari loh kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Itu pun gak mau datang sama Tuhan. Dan hari ini Tuhan juga mau katakan serahkan khawatirmu kepada Tuhan. Saya tidak tahu, saya punya khawatir banyak sekali. Tapi kalau saya ceritakan kepada manusia pun Bapak Ibu pasti terbatas. Ya kalau dia senang dengar kita, kalau dia nggak mau dengar sakit hati yang tambah, luka lagi sampai istilah mengatakan apa? Luka lama belum sembuh, luka baru sudah kau buat lagi. Itu seperti itu katanya ya, istilah-istilah anak muda sekarang ya, saya nggak tahu apa model-model yang dulu ya, saya nggak tahu. Jadi saudaraku, Tuhan katanya mengatakan supaya dia mengambil alih. Apakah Tuhan tidak bisa otomatis mengambilnya? Bisa. Tapi kita ini kan bukan robot. Kita ini manusia hidup yang diciptakan Tuhan spesial, yang diberikan akal, budi, hikmat dan pengertian. Aturannya kita tahu dong kepada siapa kita mau berserah. Ya, kepada siapa kita mau menyerahkan kekhawatiran kita harus tahu. Yang menjadi masalah sekarang ini, Tuhan sering melihat ketika kekhawatiran itu datang, kita tidak langsung mencari Tuhan. Yang kita cari mungkin orang-orang terdekat, teman-teman terdekat, atau mungkin malah lebih parah cari orang pintar.
Saudara, orang pintar itu pun dukun itu dia punya masalah itu, ada yang dikhawatirkannya. Kenapa? Tanyalah, kapan Bapak, kayak mana kehidupan Bapak nanti atau kayak mana Mbah nanti ketika mati, aku pun tak tahu katanya. Pasti dia juga khawatir. Jadi saudara, cuma Tuhan yang mengetahui segala kekhawatiran kita, segala keluh kesah kita, segala beban kita. Tetapi hari ini Tuhan tidak akan bilang, aku akan ambil, tidak. Tapi Tuhan mau kita harus datang kepadanya, kita serahkan kekhawatiran itu kepadanya, dia akan memelihara kita dan tidak akan selama-lamanya kita akan dibiarkan goyah. Sehingga ada satu pujian itu, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai, indah dan abadi. Saudara, untuk menguatkan firman ini saudara, di sini ada dua yang diterapkan sebenarnya hari ini, ada dua yang mau diingatkan kepada kita. Yang pertama, hidup ini tidak bebas dari adanya kekhawatiran. Itu kita pegang saudaraku ya. Mau siapapun orangnya, hidup ini tidak akan lepas bebas daripada kekhawatiran. Bahkan bagi orang-orang Kristen sekalipun. Jadi jangan kita punya selalu punya konsep di sini, aku ikut Tuhan Yesus supaya aku bebas dari masalah, supaya aku bebas dari kekhawatiran. Tidak. Kenapa? Bapak Gembala juga dulu pernah bilang, saya ingat itu seperti Pak Gembala bilang, melalui kekhawatiran, melalui masalah itu membuat kita semakin dewasa. Membuat kita semakin bertumbuh kalau kita menyerahkan kepada Tuhan. Itu tadi yang pertama, hidup tidak bebas dari adanya kekhawatiran, termasuk juga orang-orang Kristen. Dan yang kedua, cara yang benar untuk menghadapi beban dan kekhawatiran itu. Saudara, tidak dikatakan kalau masalah berat datang sama Tuhan, masalah kecil kita selesaikan sendiri, tidak. Tuhan bilang mau masalahmu berat, khawatirmu berat atau ringan, banyak sedikit, serahkan sama kepadaku. Semuanya serahkan kepadaku. Kenapa? Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Saudara, mungkin kata orang bilang, apa iya? Tuhan itu mau menyerahkan segalanya. Saudara, Tuhan itu enggak seperti manusia. Kalau manusia mau memberikan sesuatu, dia pilih-pilih. Ini untukmu, ini untukku, ini untukmu, ini masih bagus untukku, yang kurang cantik untukmu. Seperti itu manusia. Tuhan enggak. Tuhan enggak seperti itu. Ketika dia memang mau memulihkan kita, sepenuhnya dia pulihkan kita. Sepenuhnya dia ambil, enggak disisa-sisakan ya. Makanya Tuhan bilang serahkanlah khawatirmu, serahkanlah. Kita pahami bahasanya, serahkanlah, serahkan. Berarti ketika diserahkan Bapak Ibu, saudara-saudariku, enggak ada yang tersisa sama kita. Semua udah sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita pasti akan goyah. Itu untuk satu hari. Nah besok datang lagi khawatir yang lain, kita serahkan lagi. Yang jadi masalah, yang hari ini enggak diserahkan, yang besok enggak diserahkan, tambah lagi bertumpuk sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita mulai tidak percaya sama Tuhan. Kita kecewa. Kenapa? Kita bilang, Tuhan kok enggak peduli sama aku. Tuhan kok enggak perhatikan aku. Tuhan kok enggak dengar doaku. Tuhan. Dan terus lama-lama hantu jadinya, bukan Tuhan lagi. Kenapa? Karena itu tadi. Kita sedikit kita enggak mau serahkan. Kita pegang terus seperti ini tadi. Bukan karena banyak sedikitnya. Tapi setiap hari ini kita pegang Bapak Ibu. Capek Bapak Ibu. 24 jam pegang begini. Kalau di kaki naik betis, kalau di tangan saya enggak tahu apa istilahnya. Berotot ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini ada khawatir, serahkan. Besok ada lagi kekhawatiranmu, serahkan. Apakah Tuhan akan lupa? Tidak. Saya ingat Bapak Gembala juga, saya ingat kalau kita lupa berdoa untuk seseorang, Tuhan tidak pernah lupa mendoakan kita. Itu yang saya pegang selalu. Jadi hari ini juga, kalau kita menyerahkan, apakah Tuhan sudah lupa dengan masalahku yang kau serahkan semalam? Enggak. Setiap hari kita, tapi Tuhan mau kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, ketika dalam penyerahan khawatir kepada Tuhan, ada juga firman yang mendukungnya. Mari kita buka 1 Petrus 5. 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Amin. Ya, kita baca 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, kita baca ayat 6 bersama-sama, 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, saya akan bahas dulu yang ayat 6. Mungkin kalau kita baca udah tahu apa masalahnya, apa ini maksudnya ya, tetapi tidak apa-apa, saya akan
menyampaikannya buat kita semua di sini. Saudara, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Saudara, saya mau katakan orang lemah tidak akan memimpin dan bisa mampu menjaga yang lemah. Hanya yang kuat yang bisa melindungi yang lemah. Kita boleh lihat kalau ada artis dia punya bodyguard ya. Dia tidak pernah pilih bodyguardnya yang cungkring. Pasti dia pilihnya yang tegap. Kita lihat ajudan presiden, kalaupun dia cewek pasti dia akan pilih satu cantik. Ramping, langsing, kenapa? Supaya lincah menghadapi kalau ada bahaya. Kalaupun dia cowok, dia pilih tetap yang tinggi tegap. Maaf, bukan saya bilang yang cungkring atau yang kurus tidak berguna ya, bukan ya. Ini dalam hal tentang melindungin. Jadi saudara, karena itu rendahkanlah dirimu. Bapak Ibu saya mau katakan merendahkan diri ini bukan berarti setiap hari kita hanya sujud doa dengan kita kaki kedua lutut kita di bawah, bukan. Merendahkan diri Bapak Ibu maksudnya di sini kita menolak kalau kita berjalan sendiri. Kita menolak kalau kita melakukannya sendiri. Kita tolak. Kenapa? Sebuah pengakuan. Kita nggak mampu. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus mendampingin kita. Itu merendahkan diri. Kalau ada orang, aku serahkan Tuhan kepadamu, tapi dia masih kerjakan sendiri, dia pikirkan sendiri, dia cari jalan sendiri, itu bukan merendahkan diri. Itu namanya orang sombong. Kenapa? Kan Tuhan sudah bilang serahkan khawatirmu. Tapi tetap juga, itu juga yang menjadi beban sama dia. Saat ini Tuhan mau ketika kau merendahkan dirimu, berarti kita mengakui ketidakmampuan kita kalau kita sendiri. Kita nolak, aku gak mau sendiri, aku gak mau menyelesaikan sendiri Tuhan. Aku mau Tuhan ada bersamaku, aku mau Tuhan mendampingin aku. Itu namanya merendahkan diri. Berarti kita mempercayai keberadaan dia, kita memang mengakui kemampuan dia yang sanggup untuk memimpin dan menolong kita. Makanya dikatakan rendahkanlah, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Kuat itu Bapak Ibu bukan harus berototnya besar seperti yang apa itu ya, bukan. Kuat itu kita sudah tahu Tuhan yang berkuasa di langit, di bumi, di surga, dia yang memiliki segalanya. Itulah yang namanya dia kuat. Dia yang sudah mengalami kematian, dia yang sudah mengalami kebangkitan, dia yang sudah mengalami segalanya. Itu orang kuat. Ya, saudaraku, luar biasa firman Tuhan kita pada hari ini. Supaya apa? Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Dan kemudian di ayat 7 kembali tadi di Mazmur sudah dikatakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Di ayat 7, 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Kembali diingatkan lagi, serahkanlah. Jadi hari ini apakah kita mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan atau kita mau selesaikan sendiri atau mau kita tanggung sendiri? Itu keputusan ada pada kita. Kalau kita mau ada merasakan suatu keregaan, keringanan dalam hidup kita. Saudara, sekarang kalau kita ada pikirkan apa-apa, maaf, asam lambung naik. Itu sudah pasti. Ada yang selera makan hilang, tapi maaf kalau saya ada masalah selera makan saya tidak terganggu. Saya tidak terganggu selera makan saya. Kalau saya. Ada yang dia memang ada masalah langsung kurus. Saya tidak, saya jujur saya ada masalah, saya tidak terganggu selera makan. Waktunya lapar saya makan. Teman ngajar saya ada. Dia kurus, ternyata ada sesuatu yang dia pikirkan, jadi kurus. Ada yang tambah gemuk, kenapa? Ketika dia mengalami stres, dia larikan ke makanan. Katanya makanan itu dianggapnya semua persoalan dia tuh, jadi dimakan semua sehingga terjadilah pengembangan. Ya pelebaran di tempat gitu loh ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan mau kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Semuanya, jangan ada yang tersisa. Kenapa? Tuhan mau menunjukkan, memperlihatkan bahwasannya dia mampu dan dia berkuasa untuk memulihkan segalanya termasuk hidup kita. Saya tahu hari ini setiap kita punya masalah, setiap kita punya kekhawatiran. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan serahkan kepadanya. Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan memberikan segalanya. Saudara, kita boleh lihat ya bagaimana luar biasanya Tuhan itu kepada anak-anak yang dikasihnya. Roma 8 ayat 32. Bagaimana luar biasanya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Hari ini dia suruh serahkan segala kekhawatiran kita. Dan mari kita buka Roma 8 ayat ke-32. Haleluya. Sudah? Ya, saya akan membacakan buat saudara. Ia, perhatikan Bapak Ibu, I-nya itu huruf besar. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri,
tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Saudara, saya mau katakan kalau manusia memberikan sesuatu itu hal yang wajar. Apalagi kalau orangnya baik. Dia baik, aku tambah baik. Kalau dia jahat, aku lebih jahat. Itu manusia. Saya nggak tahu, tapi saya bilang nggak ada yang di sini ya. JKI nggak ada, JKI semua baik-baik. Amin. Orang JKI tidak ini seperti itu. Kalau kau jual, aku beli. Macam apa pula kan anak-anak muda ini. Kau jual, aku beli. Hanya dilirik aja langsung, nantang itu mau ngajak. Bukan seperti itu ya, bukan seperti itu ya. Tapi lihat, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Anaknya sendiri, Allah, anaknya sendiri pun dia berikan sama kita. Untuk dikorbankan, menyelamatkan kita. Apalagi hanya untuk memenuhi yang namanya kebutuhan hidup kita, memelihara kita. Itu hal yang lebih kecil. Karena hal terbesar pun sudah dia tunjukkan, dia lakukan. Bahwasannya dia memang sungguh-sungguh mengasihi kita. Saudara, kalau kita dihukum karena kesalahan kita itu hal yang wajar. Tetapi kalau kita dihukum karena menanggung hal orang lain, itu luar biasa. Dan hari ini, kalau kita masih korban harta, uang, benda kita jual itu wajar. Tapi kalau kita korban nyawa buat orang lain itu baru hal yang luar biasa. Dan itu tidak ada ya satu manusia pun yang lakukan. Kecuali Allah Bapa menyerahkan anaknya bagi kita. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku Tuhan katakan, Tuhan itu mau mengatakan bahwasanya dia memelihara hidup kita. Dia memelihara hidup saya, dia memelihara hidup saudara. Untuk itu saudara, ketika kita katakan Tuhan memelihara hidupku, tapi kenapa aku susah terus Tuhan? Kenapa aku khawatir terus Tuhan? Kenapa aku takut Tuhan? Kenapa? Karena kita tidak serahkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita serahkan kepada dia. Apapun itu. Kalaupun tidak hari ini Tuhan langsung jawab, terserah. Itu kan suka-sukanya Tuhan, ya kan? Waktunya Tuhan yang terbaik buat kita. Tuhan kita tidak bisa atur Tuhan. Tapi kalau Tuhan ngatur kita, ya boleh. Memang kita harus diatur Tuhan. Kalau enggak, ya berarti nanti kita bisa nyalah jalannya. Memang harus diatur Tuhan, dipimpin. Jadi hari ini Tuhan katakan buat kita saudara-saudariku, saya enggak panjang. Apapun kekhawatiran saudara hari ini, saya tidak tahu apa itu. Tapi saya percaya Tuhan saat ini sedang mengarahkan hatinya, mengarahkan wajahnya, mengarahkan telinganya bagi setiap kita yang mau menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari datang kepada Tuhan. Sekali lagi ketika engkau datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Jangan sombong. Jangan sombong itu bukan buang-buang muka atau maaf mungkin ada yang dia buang ludah seperti itu, bukan. Ketika engkau masih menganggap engkau lebih mampu, lebih kuat, engkau lebih bisa menyelesaikannya, maka selama itu engkau akan tambah susah. Kenapa? Engkau menjadi orang yang sombong. Tuhan tidak mau. Ketika penyerahan diri kepada Tuhan harus ada juga kerendahan diri saat itu juga. Tuhan mau setiap anak-anak yang datang kepadanya harus dengan kerendahan diri. Kerendahan diri dan percaya bahwa Tuhan mampu memulihkan hidup kita. Sekali lagi, hari ini bukan dibahas seberapa besar khawatir yang kita miliki. Tetapi hari ini dibahas, maukah kita datang dan menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Dan hari ini juga dibahas bagaimana cara kita menyelesaikan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan yang kita miliki. Bagaimana cara menyelesaikannya? Apakah dengan cara yang baik dan benar atau dengan cara yang ada di hati dan pikiran kita saja. Yang harus sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Jadi hari ini saudaraku, mungkin kadang ada orang mendengar firman ini mengatakan, ya gampang lah, karena lu gak ada masalah, karena lu gak ada yang perlu dikhawatirkan, lu beda dengan saya. Hari ini yang kita sampaikan, kita dengarkan bukan perkataan saya, bukan perkataan Bapak Gembala, bukan tulisan-tulisan kami, tapi ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengatakan buat kita, kenapa? Kalau ada yang gak senang dengan firman Tuhan ya apalagi mau dipertahankan. Ya, karena saudara ini mungkin sedikit dari firman, saya berjumpa saat ini saya sedang melayani satu orang, saya tidak sebut namanya tetapi di daerah Belarang. Dia mengalami dendam 10 tahun. Masalahnya Bapak Ibu dia benci dengan orang ini tapi orang ini makan minum di rumah dia mau datang. Tidak teguran 10 tahun. Kebetulan dia Kristen. Teman ini Kristen. Saya bilang sama dia, gak ada alasan bagi kamu tidak bisa memaafkan. Di Alkitab 70 kali 7 kali dalam sehari. Dia bilang apa?
Ya memang peganganku Alkitab, tapi memaafkan tidak. Kau panutanmu siapa? Tuhan Yesus. Memang panutanku Tuhan Yesus, tapi untuk memaafkan tidak. Saudara, saya mau katakan itu sebuah kesombongan. Itu kesombongan, kenapa? Itu enggak berlaku di hadapan Tuhan. Siapapun kita saat ini. Kalaupun saat ini kita merasakan ada sesuatu di hati kita, jangan pertahankan itu. Jangan biarkan itu berakar di dalam hati kita. Karena apa? Itu akan merusak hatimu, merusak pikiranmu, akan merusak kehidupanmu. Serahkan sama Tuhan kekhawatiranmu. Kalaupun kau saat ini sedang kecewa dengan orang lain, serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sudah mengatakan tadi bahwasanya Dia yang akan memelihara hidup kita. Saudara, saya mau katakan, jangan tambahi sakit hati Tuhan sama kita. Jangan tambahin bagaimana kecewanya Tuhan sama kita. Kenapa? Ketika kita senang kita nggak cari Tuhan loh. Ini udah susah pun gak mau cari Tuhan lagi, itu masalahnya. Udah dia susah pun gak mau cari Tuhan. Senang pun melupakan Tuhan. Mau apa lagi tempat di dunia ini kalau udah seperti itu tipe manusia. Saya mau katakan hari ini, jangan pertahankan hal-hal yang seperti itu dalam hati kita. Buang, dibuang. Supaya apa? Supaya nanti lihat Tuhan akan menggantikan suasana hati kita dengan suasana hati yang baru. Pikiran yang gak bener buang. Aku serahkan Tuhan ini karena ini mengganggu hidupku, ini sangat mengganjal di hidupku Tuhan. Serahkan sama Tuhan, maka Tuhan akan mengambilnya semua. Tuhan akan memberikan, mengisinya dengan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru, kenapa? Saudara, saya terapkan setiap hari di rumah saya hanya mendengarkan pujian. Pujian rohani, tidak ada lagu yang lain di rumah saya. Saya terapkan itu pagi ketika saya bangun, kenapa? Karena itu yang akan mengisi saya. Walaupun maaf saya jujur di hadapan Tuhan, kadang sambil merepet saya mendengarkan lagu rohani itu Bapak Ibu. Merepet bangunkan anak, nyuruh anak-anak agak merepet-merepet. Kembali lagi tapi semakin saya merepet, semakin kata-kata pujian itu semakin menusuk di hati saya. Akhirnya mulut saya diam. Pujian itu mendiamkan mulut saya. Apalah gunanya aku dengar pujian ini kalau aku tiap hari merepet. Seperti itu jadinya. Jadi saudara saya mau katakan tidak bisa ada perubahan kalau kita tidak ada komitmen untuk merubahnya. Tidak bisa ada kelonggaran kalau kita yang tidak membuat itu longgar. Tidak bisa yang namanya kekhawatiran itu hilang kalau kita tidak serahkan kepada Tuhan. Hari ini Tuhan katakan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Jangan sakiti hati Tuhan, jangan kecewakan Tuhan. Kenapa? Saat ini Dia sedang membuka tangannya dan Dia sedang menanti anak-anaknya datang kepadanya. Anak-anak yang penuh beban, masalah, khawatir, Dia sedang menanti. Mari katanya datang. Tapi kita nggak mau datang kepada Dia. Dan itu sangat menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Dia begitu mengasihi kita. Tapi kita nggak mau datang sama Dia. Mari saudaraku, saya mau katakan hari ini. Firman hari ini. Supaya Tuhan mau kita itu kembali feedback. Dan apapun saat ini, bahkan virus corona saat ini bukan Tuhan yang buat ya. Tapi Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melihat. Dengan adanya ini seperti Bapak Gembala bilang. Mesbah-mesbah didirikan di rumah. Yang tadinya suka keluyuran, rajin di rumah, ya kan? Sehingga apa? Karena Tuhan sudah melihat banyak yang sudah melupakan Tuhan. Banyak yang gak peduli lagi kepada Tuhan. Semua ambil bagian masing-masing, keegoan sendiri, kesenangan sendiri, lupa sama Tuhan. Tapi hari ini Tuhan izinkan dan kenapa? Sekarang lihat di Facebook di mana? Semuanya tentang Tuhan tolong kami, Tuhan akan segera menghapuskan ini bla bla bla, semua katakan amin. Jadi hari ini mari saudaraku, hari ini juga Tuhan akan memulihkan hidup kita. Tuhan yang akan memperbaharui kita. Caranya rendahkan diri di hadapan Tuhan, serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin.